Kamu kalau jadi wali kota, pegang prinsip ini. Jangan sampai kamu ini menganggap rakyat ini adalah bawahanmu, rakyat ini sebagai anak buahmu. Dan jangan sampai kamu mengajak rakyat untuk mengikuti berpartisipasi pembangunan. Perlu kamu ketahui, wali kota itu adalah jongosnya rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam literasi. Masih bersama kami di channel Buku Bergerak. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Mutolibin atau biasa disapa Bung Bin. Kami akan membincang buku tentang miliknya MH Ainun Nadjib. Sudah tahu kita semuanya siapa beliau. Buku ini sangat menarik sekali, yang berjudul adalah Gelandangan di Kampung Sendiri, Pengaduan Orang-orang Pinggiran. Buku ini pertama dicetak oleh penerbit Bintang, salah satu penerbit yang dimiliki oleh Mizan, pada tahun 1995. Kemudian diterbitkan lagi pada tahun 2018 dengan pembaruan yang luar biasa. Adalah buku ini ada 62 pembahasan, di mana pembahasan ini adalah sangat Indonesia, sangat membantu kaum mustadafin, orang-orang pinggiran, orang-orang tertindas, orang-orang yang tidak mempunyai kemerdekaan. Sehingga buku Gelandangan di Kampung Sendiri ini oleh MH, atau biasa disapa Cak Nun, itu diberikan khusus kepada orang-orang yang dianiaya, kepada orang-orang yang ditindas, kepada orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, dan kepada orang-orang yang dimiskinkan oleh negara, dan kepada sahabat, kepada orang-orang yang tetap konsisten memperjuangkan keadilan dan hidupnya diperuntukkan untuk orang-orang kecil. Nah, inilah buku Gelandangan di Kampung Sendiri. Ada hal yang menarik di dalam pembahasan Cak Nun ini. Cak Nun memang mempunyai banyak buku, banyak sekali, mulai dari Demokrasi Laroi Bafi, Tuhan Pun Berpuasa, kemudian Marquesot, kemudian Mati Ketawa di Ala Reformasi, kemudian Istri Seribu, dan lain sebagainya, banyak sekali. Pada kali ini khusus akan membincang buku tentang Gelandangan di Kampung Sendiri. Ada satu bab yang ingin saya bahas di sini, yang ingin saya sampaikan, karena kemarin Indonesia habis pesta demokrasi. Ya, ini pesta demokrasi ini menarik untuk kita bahas dan untuk kita bincangkan. Ini Cak Nun menulis judul dengan judul Kontraktor Pembangunan. Nah, dikisahkan oleh Cak Nun ini adalah ada saudara dari ada seseorang ya, yang ingin mencalonkan menjadi wali kota, kemudian dia jadi. Nah, dia jadi dan dia harus silaturahim, kemudian silaturahim di rumah kakaknya. Kakaknya ini orang biasa, penjual kelontongan, sangat biasa, dan dia silaturahim ke rumahnya. Kemudian dia bertamu di rumah kakaknya. Setelah bertamu, kakaknya menyambut dan dia menyampaikan, meminta dukungan, meminta doa restu ketika ketika menjabat wali kota atau menjadi pejabat negara. Nah, ini kemudian kakaknya diam saja, dan adiknya ini menyampaikan beberapa kata, beberapa dukungan, meminta kepada kakaknya ini untuk mendukung. Setelah kakaknya diam ini, kemudian kakaknya berpesan kepada adiknya itu adalah gini, oke, ya, saya
mendukungmu, saya merestuimu. Tapi ingat, pokoknya saya sebagai kakakmu ini ingin mengemukakan satu nasihat kepadamu. Adiknya menjawab, iya kak. Nah, setelah adiknya menjawab yang menjadi wali kota itu, kakaknya berpesan, kamu kalau jadi wali kota, pegang prinsip ini. Jangan sampai kamu ini menganggap rakyat ini adalah bawahanmu, rakyat ini sebagai anak buahmu. Nah, dan jangan sampai kamu mengajak rakyat untuk mengikuti berpartisipasi pembangunan. Perlu kamu ketahui, wali kota itu adalah jongosnya rakyat. Karena yang punya peraturan, yang punya kekayaan alam, itu adalah rakyat. Rakyat ini adalah bosnya. Nggak ada bos itu kemudian disuruh oleh jongosnya, disuruh oleh anak buahnya. Tidak ada itu di dalam konsep ekonomi apapun, di dalam konsep rumah tangga atau dalam konsep industri, dalam konsep pekerjaan. Tidak ada bos itu kok disuruh-suruh oleh jongosnya, disuruh-suruh oleh anak buahnya. Nggak ada. Nah, itu ingat itu. Wah, langsung adiknya itu kaget itu. Kenapa adiknya ini kaget? Karena loh, kakak saya ini kok bisa berbicara seperti ini? Apa yang merasuki kakak saya ini? Nah, setelah dia hatinya sampai bergetar-getar ini, wah ini bahaya kakak saya. Terus dilanjut sama kakaknya ini, kamu pikir wali kota itu siapa dan rakyat itu siapa, sehingga kamu berani menyuruh-nyuruh rakyat itu untuk melaksanakan pembangunan, berpartisipasi pembangunan. Enggak ada rakyat itu. Wah, setelah itu kakaknya ngomong banyak sekali. Oleh sebab itu, saya sebagai kakakmu, kamu harus terus terang. Kamu tidak akan menyuruh rakyat-rakyatmu ini, menyuruh-nyuruh rakyatmu. Karena rakyat adalah bos, rakyat adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban, dan yang menggaji pejabat mulai dari presiden, mulai dari bupati, mulai dari wali kota, bahkan DPR, DPRD itu adalah rakyat. Tapi ingat, bosmu ini adalah orang baik, rakyat ini adalah orang baik. Walaupun dia dalam kenyataannya dia ditindas dan dikorbankan, bahkan dimiskinkan oleh jongosnya, dia juga tidak apa-apa. Tetapi juga ingat, ketika rakyatmu ini memberi kritik, kemudian ketika rakyatmu ini memberikan masukan, kemudian memberikan teguran, jangan anggap itu rakyatmu itu adalah sebagai pemberontak. Rakyatmu ini tidak taat peraturan, rakyatmu ini tidak. Itu bos itu wajib mengingatkan terhadap pemimpin, terhadap wali kota, terhadap presiden, terhadap DPR. Karena apa? Dia adalah anak buahnya, dia itu digaji rakyat. Inilah yang kemudian adiknya yang menjadi wali kota itu sampai dia merunduk, kemudian meneteskan air mata. Bahwasanya adalah setelah demokrasi ini, siapapun yang menjadi bupati, ya, tidak hanya di kabupaten manapun, ingat bahwasanya you menjadi bupati, you menjadi wali kota, you menjadi gubernur, ingat bahwasanya bosmu adalah rakyat. Bosmu adalah rakyat. Rakyat bukanlah orang yang harus ditindas. Rakyat bukan kemudian orang yang ketika meminta itu sebagai orang yang melawan, tidak. Tetapi yang namanya bos, yang namanya juragan harus mengingatkan anak buahnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diamanai. Kira-kira itu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat literasi. Tetap di channel Buku Bergerak. Di musim pandemi ini tetap kita menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.